dalam akad gobul nikahnya. Akad gobul. Disyaratkan bagi seorang calon suami itu ada pilihan sendiri, bukan paksaan. Maksudnya paksa itu bukan berarti paksa macam cak kita kalau diundang uang makan, diajak makan. Sebenarnya kalah. Cuma dak lemak be sama uang tu, paksa be lah makan. Sebenarnya tidak nak pergi, cuman yalah kawan be kadang masak-masak paksa be lah. Nah, ini bukan terpaksa, ini masih pilihan kita dewe. Terpaksa di sini adalah misal kita diancam. Kau kawin tak kau sama anak aku misal kan? Kalau tidak kau kubunuh kau. Bunuh nian ini misal kan? Dibunuhnya. Padahal si lanang tadi tidak kalah. Nandak dia tu, nandak dia kawin sama misal sama anaknya atau sama adiknya. Nandak dia tu kawin. Cuma karena dipaksa, kalau tidak tu dibunuh. Bunuh tu bunuh nian ini wong ini. Bukannya ecak-ecak ngomong tu. Bukannya budak kecil yang ngancam itu sepak ke bawah budak kecil. Ini tak baca kita nak nak membela diri tidak bisa sama dia. Ini dia kalau dia bunuh nian dan dia nyekel tembakan atau nyekel lading disodornya ke kita, todongnya ke kita. Nah, tinggal kita, ayo kau cepat gobul pula kau. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar sekian dibayar tunai. Ini tidak sah. Tidak sah. Karena apa? Dipaksa. Itu bentuk paksaan itu diantaranya macam itu. Wong yang maksa itu memang dia kuat dan ancamannya itu katik pilihan lain antara mati atau kawin. Kalau ada pilihan lain, kau kawin nama dia. Kalau tidak kau usir kau dari rumah ni. Sudah pilih usir baik, tak apa. Kalau tidak diusir. Sudah diusir. Baca ini. Ada pilihan lain. Lain kalau seandainya tak katik pilihan. Kalau tidak tu mati kau. Kawin kau. Katik pilihan lain. Mati itu pilihannya. Sudah. Nikah. Ini baru namanya terpaksa. Bukan pilihan sendiri. Kalau wongnya banyak bacot kalau tidak aku bunuhlah kau. Bunuhlah. Takut misalnya kan? Takut. Ini walaupun nurut dia dikatakan tidak terpaksa. Kenapa? Terkenal wong ini besak bacot bae misalnya. Kalau memang yoniana dia melakukan. Kalau kita tidak ada melakukan apa yang dipintanya, dia akan membunuh kita benar-benar. Nah, ini baru terpaksa. Dia sebenarnya tidak galak. Bukannya dia itu galak. Ecak-ecak kan. Dia memang tidak galak. Dan dia terpaksa. Kalau ada orang maksa, cuma dia galak juga. Itu tidak terpaksa namanya. Tidak terpaksa. Nyangkut tadi tidak bagus, tak tahunya bagus. Bagus, sudahlah saja. Paksa lah, bukan terpaksa, memang senang hati. Kemudian yang kedua, zukurah. Yakinan. Yakin calon suami ini memang pria, memang laki-laki. Yakin. Kalau seandainya masih remang-remang, tidak tahu antara laki-laki atau perempuan, belum tahu. Tidak sah pernikahannya. Belum tahu. Misal banci yang belum jelas lanang atau betinanya, pria atau wanitanya belum jelas. Memang dia punya dua alat kelamin. Kemudian dinikahkan. Saat sudah besar saat kawin. Bisa baik kawinnya pas masih kecil. Bisa baik. Kan? Dia ini dihukumi betina saat.
dia hukum ke betina belah. Maknya pengen betina. Nah, misal ya kan. Kemudian nak dikawin ke masih kecil, nak dikawin ke biarlah. Kawin kelah. Memang dia tu kayak betinonan kayak jadi. Tidak sah pernikahannya. Baik, itu kalau calon istri. Nah, kalau calon suami sama be juga. Kawin kenya oleh bapaknya sebagai wakil apa sih wali si anak tadi dia ngawinkan, padahal anak ini masih remang-remang, masih ikhfa, masih samar-samar, bukan izhar, bukan, masih ikhfa, samar-samar, atau lanang ataupun perempuan, sehingga akhirnya dinikahkan sebagai laki-laki, menikahi seorang perempuan, tidak sah pernikahan. Kenapa? Karena belum jelas laki-lakinya. Walaupun ternyata memang lanang nian. Kapan lamo sudah besar, no yo nian. Lanang nian tulen. Nah, baru tahu kan? Baru tahu bahwa ini lanang. Tapi waktu akad nikahnya belum jelas. Walaupun macam itu tetap tidak sah. Tetap tidak sah. Harus lanang tulen. Tidak gemang-gemang. Kemudian wa ilmuhu, dan si calon suami itu mengetahui nama perempuan tersebut. Tahu. Jadi waktu si wali nikah ini menyebutkan, saya nikahkan saudari saya Fulana bintu Fulan dengan engkau dengan mahar sekian dibayar tunai. Nah, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar sekian dibayar tunai. Sah ini. Kenapa? Si calon itu tahu nama perempuan itu dan uangnya tahu. Ya. Kalau seandainya si calon tidak tahu namanya, tapi tahu uangnya, saya nikahkan kau dengan saudari saya. Selanjutnya, saudari saya ini dengan mahar sekian dibayar tunai. Saya terima nikahnya perempuan ini dengan mahar sekian dibayar tunai. Sah. Nah. Kalau tidak tahu tidak boleh. Nah, saya nikahkan kau dengan putri saya, tidak tahu siapa. Mana pernah kita nengok anaknya yang betina itu siapa, tidak tahu. Tidak sah. Tidak tahu. Si calon suami tidak tahu. Namanya juga tidak tahu juga. Tidak sah. Jadi harus tahu. Calon itu harus tahu. Baik dia hadir tahunnya itu, atau dia tidak hadir boleh, tapi tahu namanya. Nah, ini yang sering yang sesuai dengan ajaran Islamnya macam ini. Dia tidak hadir, tahu namanya baik, tahu wongnya sudah. Oh, ini wong yang gaya ini macam ini rekonya nih, namanya Fulana. Nah, ini yang calon jadi istri aku. Nah, ketika disebutkan dia tahu, oh sudah, dia terima walaupun si perempuan tidak hadir. Nah, cuma hati-hati kalau yang hadir gitu, yang hadir itu hati-hatinya apa? Kalau seandainya menikahnya tuh di masjid, nah, kalau dia hadir di perempuan itu, bisa baik kayak perempuan itu lagi haid, tidak boleh di masjid. Dan juga madaratnya kayak ke suaminya. Kalau cantik nian sampai akhirnya yang saksi demen juga, atau ya yang nyaksikan demen juga, nah,
kaget ada terganggu. Mulai nyari nomor HP-nya, mulai saya ini, akhirnya pernikahannya tuh retak. Apa? Karena ada yang nengah-nengahnya. Jadi bagusnya tuh tidak salah tahu wong. Apa istri kita tuh cantik atau tidak cantik, tidak usah tahu di wong. Biarlah kita banyak tahunya. Cantik itulah pasti bagi kita. Kalau tidak ngawasi perempuan lain. Kalau ngawasi perempuan lain. Apalagi ngawasi gadis, sudahlah lewat. Bini kita tuh lempem sudah. Tapi kalau kita ngawasi, ngawasi bini itulah, tidak ngawasi yang lain, cantik bini. Nah itu bahayanya kalau seandainya dihadirkan perempuan tersebut. Tidak menjadikan sah atau tidak sahnya hadirnya perempuan atau tidak hadirnya perempuan tersebut. Tidak menjadikan, tetap sah, baik dia hadir sah, dia tidak hadir juga sah. Hati-hati ya, jangan dalam menikah ini, jangan acara-acara nikah ini jangan meniru-niru yang bukan muslim. Untal kembang lah zaman sekarang lah mulai pula. Untal kembang nah. Bunga apa kembang nah ke belakang. Wah, berebut lah orang tu. Ini adat siapa nih? Cara siapa nih? Joget. Kanten joget. Bukan adat yang Islam kan. Bukan kebiasaannya muslim. Atau juga bukan kesunahan. Tidak ada pantas. Kemudian Allah yakuna muhriman bi hajjin aw umratin. Calon suami tidak boleh dalam keadaan ihram haji, belum tahallul, lagi ihram, belum tahallul. Baik tahallul awal ataupun tahallul tsani. Tahallul yang pertama ataupun tahallul yang kedua. Belum tahallul. Kalau tsani sudah tahallul. Sudah tahallul, yang pertama sudah, yang kedua juga sudah. Nah, ini baru boleh dia menikah. Nah, sama seperti kemarin, wali tidak boleh menikahkan kalau dia lagi ihram haji atau umrah. Seorang suami tidak boleh juga lagi ihram haji atau umrah. Aku pengen nikah, akad nikah aku depan Ka'bah pas waktu lagi haji itu lah. Ya habis haji, habis selesai ibadah rentetan haji itu sudah selesai, barulah juga kau nak kawin depan Ka'bah atau dalam Ka'bah, terserahlah. Atau apa namanya itu, dijenguk oleh Ka'bah meh. Terjenguk Ka'bah nah, akad nah. Ka'bah misal, depan lajulah tak apa-apa. Jangan lagi ihram meh. Kalau lagi ihram tak sah. Tak sah hajinya. Wa adamul mahramiyah bainahu wa bainaz zaujat. Tidak ada hubungan mahram. Tidak ada hubungan mahram, baik mahram dari segi nasab ataupun dari segi ipar ataupun susunan. Ipar ini kakek sementara. Nasab itu selama-lamanya sama susunan. Kalau ipar itu sementara. Tidak boleh kita menikahi adik ipar kita. Tak boleh. Istri kita nih kemudian punya adik. Adiknya kita nikahi juga. Sementara istrinya kakaknya masih istri kita. Tak boleh. Ayunya itu masih istri kita. Kemudian adiknya pula gabung langsung. Tak boleh. Tak boleh. Atau misalnya kan itu kalau gabung dua kok bini. Dua beradik kita kawin, kalau tak boleh. Salah satunya harus. Atau misal sudah 4 ekor, pengen nak kawin lagi, nak ngawin ni adiknya dia ni, misal adik dia ni, dia punya adik nak dikawinnya, kan tak boleh lebih dari 4. Ceriknya dulu, ceriknya ambeknya adiknya ni, tak boleh kakek. Itu kakek itu babnya masalah apa, masalah
istri. Okey, ada tu. Atau misalnya dia sikok misal. Sikok Kemudian dia cerikannya bininya, dia nak ngawini adiknya. Tak boleh juga ni kakek. Habis dulu masa iddahnya. Selesai masa iddah baru boleh dia ngawini adiknya. Karena kalau dalam masa iddah tu pacak be dirujuk lagi. Kakek itu agak ada pembahasannya di masalah zaujah juga kan. Tak boleh gabungkan. Gabung tak boleh. Itu namanya ipar tadi. Tak boleh kita menikahkan lagi masih gabung. Itu namanya mahram sementara. Mahram sementara. Kalau ibu kita itu mahram selama-lamanya. Dulu kita mahram selama-lamanya. Baik dulu nasab ataupun dulu susunan. Itu mahram selama-lamanya. Ibu nasab ataupun ibu susunan. Mahram selama-lamanya. Tak boleh dinikahi. Kalau seandainya nikah, maka ketika tahu itu adalah dulu kita, itu jadi rusak pernikahannya. Rusak. Jadi ada zaman Nabi SAW itu, kan zaman Nabi kan ada ibu susuan. Nabi kan nyusu sama apa? Halimatus Sa'diyah. Nah, Halimatus Sa'diyah ini bukan nyusui Nabi bae. Pernah nyusui fulan, pernah nyusui fulana, pernah nyusui fulana. Nah, begitu juga selain Halimatus Sa'diyah yang ambil upahan susuan. Nah, pernah di zaman Nabi ada wong menikah, kemudian tak berapa lama tu datang apa namanya tu ibu susunannya datang. Ketika yang siapa anaknya tadi tu ketemu nyengok pernikahan itu ni, nah ini bini kau katanya. Iya. Dia ni pernah aja kau nyusu sama aku. Nah, dulu susun berarti ni. Rusak pernikahan. Langsung lepas. Ketika tahu langsung lepas. Dia bukan istri, ini bukan suaminya lagi. Langsung lepas, rusak. Artinya bukan cerai, bukan. Lepas lepas. Dah bukan cerai. Bukan talak 1, bukan talak 2, bukan talak 3, bukan. Tapi rusak pernikahannya. Seolah-olah tidak kata pernikahan. Mana kalau seandainya sudah punya anak? Anaknya tetap dinisbatkan kepada bapaknya. Kalau seandainya dia tidak tahu, kemudian baru tahu. Itu mahram, tak boleh ada mahram baik seterus abadi, mahramnya itu selama-lamanya ataupun sementara. Kemudian boleh bagi seorang suami mewakilkan. Misalkan kalau ngebut kita nih sekolah di mana? Sekolah di luar negeri sana. Mana ngebut dan tak tahanan lagi nak nikahi perempuan itu. Walinya ada di Palembang. Calonnya ada di Palembang. Kita ada di mana? Kitanya misal kitanya ada di Mesir di sana. Nah, kita ngomong lah sama kawan kita tuh dulu kita wakilkan aku walaupun kan wakilkan aku atau pas waktu haji ketemu oke wakilkan wakilkan aku untuk nerima nikah si fulana. Boleh ini boleh. Jadi kakek misalkan si bapak tadi si wali tadi aku nikahkan putriku atau saudariku dengan yang mewakilkanmu dengan mahar sekian dibayar tunai. Aku terima nikahnya fulanah binti fulan untuk fulan. Wakilnya. Nah, itu boleh. Harus ada untuk fulannya. Kalau seandainya tidak kata untuk fulannya tidak sah pernikahannya. Nah, itu
Kalau mewakilkan, boleh. Sebagaimana wali bisa diwakilkan. Nah ini juga dalam ijab itu bisa diwakilkan, qabul juga bisa diwakilkan. Kalau misalnya mau saya nikahkan saudari saya dengan fulan bin fulan, wakilmu yang mewakilkan kepada kau dengan mahar sekian dibayar tunai. Saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar sekian dibayar tunai. Tidak sah. Dia nerimanya? Tidak sah. Sama misalnya seperti misalnya saya nikahkan saudari saya dengan engkau. Nah ini misalnya saya nikahkan, ini saksi, ini wong kami. Saya nikahkan kau dengan dengan saudari saya fulanah binti fulan dengan mahar sekian dibayar tunai. Yang ini langsung nyobot, saya terima nikahnya. Langsung nyobot, tidak sah. Nah, langsung kita cepat sebelum yang ditunjuk tadi nerimanya. Tidak sah. Ngapa? Karena yang diajak ngomong kau di situ adalah wong yang di hadapan wali tersebut. Nah, sama juga misalnya kami cek ini. Salah seorang di antara kalian saya nikahkan dengan saudari saya fulanah binti fulan, dibayar dengan mahar sekian dibayar tunai. Langsung yang dari belakang tuh saya terima. Tidak sah. Kenapa? Karena calon suaminya belum tertentu. Ditentukan dulu siapa tuh. Baca main apa? Sayembara. Sayembara untuk menentukannya boleh, untuk menentukan sayembaranya boleh. Tapi untuk menikahnya sudah tertentu dulu akad nikahnya. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian lanjut bacaan kitab Abu Syuja'. Wa syara'itu wujubis shalah thalathatu asya'. Faslun syarat wajib salat. Syarat wajib salat. Kita ini wajib tak salat? Memenuhi syarat tak kita ini wajib salat? Apa kita tidak wajib salat? Ada budak kecil wajib tak salat dia ni? Tidak. Ada perempuan wajib tak dia ni salat? Tak tahu. Nah, kita ni wajib tak salat? Kalau memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat wajib salat. Di sini disebutkan 3 macam. Syarat wajib salat itu 3. Pertama Islam. Islam tak? Islam wajib salat. Tidak Islam, tidak wajib salat. Tidak wajib salat. Jadi wajib tak kita ni? Wajib salat Wajib ngapa? Muslim. Wajib salat. Perempuan itu wajib tak salat? Wajib ngapa? Muslimah. Islam dia wajib salat. Remang-remang tak wajib salat. Dah tahu kadang Islam kadang tidak dia tu. Remang-remang. Islamnya itu bukan dari segi pakaiannya bukan. Kadang Islam dia ni jilbab, kadang tidak bukan. Kadang seksi pakaiannya, kadang Islam ada orang macam itu tu. Pakainya seksi, baju teduk, pakainya dia untuk keluar. Giliran pergi ke rumah mertuanya pakai jilbab. Giliran hari-hari biasa baju teduk lagi. Baju teduk, baju tipis itu. Baju belah-belah. Nah, itu bawanya keluar. Ini kadang jadi apa namanya? Muslimah, kadang tidak muslimah. Apa ini Islam? Ini lagi Islam, yang ini tidak. Islamnya tergantung keyakinannya, akidahnya, bukan dari pakaiannya. Set jadi ustazah nih, set jadi biduan. Bukan apa? Bukan dia pas jadi ustazah dia Islam, pas jadi biduan dia tidak ada Islam dah. Islam tetap dari keyakinannya, bukan dari pakaiannya.
Wal bulugh, balik. Wajib tidak dini salat? Wajib, ngapa? Sudah balik. Kalau belum balik, wajib tidak budak ini? Belum balik budak ini? Tidak wajib salat. Dosa kalau ditinggal ke salat tidak berdosa. Cak kita ni Islam balik wajib salat. Wajib salat. Kalau tidak salat berdosa. Wal aqlu, akal, berakal, waras, sehat. Bukan sehat badan, sehat akalnya. Waras aku ni, waras wajib solat. Lagi tak waras aku ni, tak wajib solat. Aku kalau misalnya tanggal abang, tak waras aku. misal ada wong, tu dalam sebulan sehari tak waras. Nah, lagi sehari itu tak wajib dia solat. Lagi tak waras. Misal baik kalau ada setiap awal bulan tak warasnya. Tanggal 1 mulai tak waras ya. Atau 4 minggu sekali. Setiap 4 minggu dia tak waras. Gila dia. Gila ni kan. Tak tahu anaknya, tak tahu. Bini tak tahu. Tak tahu. Keluarganya, kakaknya, dulunya tak tahu. Duit, buang-buangnya duit. Tak tahu lagi. Besoknya sadar. Nah, lagi gila itu, dia tidak wajib solat. Besoknya sadar. Kemarin solat tak aku Kodok dah Tidak. Tidak wajib solat sehingga tidak wajib kodok. Kalau ada cak itu. Atau setahun sekali misalnya. Habis lebaran gila dah. Itu tidak wajib juga. Ketika lagi gilanya. Ketika lagi warasnya wajib. Nah ini Islam balik berakal. Kita ni Islam balik berakal maka wajib solat. Kemudian ada lagi sebenarnya. Kalau di kitab lain tu ada 6. Islam sama balik sama akal ini jadi sikok mukallaf. Tambahnya lagi berarti baru 2 ni kalau nyebutnya. Kalau di kitab lain 4 lagi. Yaitu apa? Suci dari haid. Haid dah aku ni tidak haid, wajib solat. Lagi haid, tidak wajib solat. Nifas. Lagi nifas. Suci dari haid, suci dari ini nifas. Wajib tak aku solat Nifas lagi, tidak wajib solat. Jadi tidak solat berdosa tak? Tidak. Kemudian sampainya dakwah. Ini dakwah tentang solat sudah sampai sama dia bahwa solat itu wajib. Muslim harus solat. Kalau seandainya dakwah ini belum sampai sama dia, belum pernah dengar ada orang ngomong bahwa solat itu wajib bagi orang muslim, belum pernah. Misal baik itu apa? Kita ke mana? Misal baik KKN atau dakwah. KKN ataupun dakwah ke mana? Ke pedalaman sana. Pas sudah kita berdakwah, banyak orang masuk Islam. Separuh itu, paruh orang hutan itu masuk Islam. Separuh orang di situ tu masuk Islam. Separuhnya lagi musuhi. Sehingga akhirnya di perangnya matilah kita tu belum nyampe dakwah kita nunjuk tahu solat itu wajib. Taunya dia tu Islam bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang lain. Dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, selama dia Islam tadi dia tidak solat, dia tidak tahu. Nah, berdosa tak ini? Tidak berdosa. Akhirnya datang lagi kloter berikutnya tahun depannya KKN lagi itu. Ada ke sana atau 2 tahun atau 3 tahun nyampe kelah. Menyampaikan bahwa orang Islam itu harus solat. Diajarkan solat. Oh macam ini. Jadi selama ini 3 tahun tidak ada solat macam mana? Tidak wajib dia solat. Karena belum nyampe dakwah tentang solat. Men kita ni lah peka istilahnya. Lah sering kita tu dengar bahwa solat itu wajib.
Budak kecil be tahu dah. Masuk zuhur, salat zuhur. Cuma tak tahu be wajib dah. Okey, lah besar baca dia ajak ngomong baru tahu wajib harus salat. Kemudian yang keenamnya salamatul hawas. Selamat anggota panca inderanya, mata dan telinganya, kupingnya. Pendengarannya sama penglihatannya normal. Dari apa? Dari pacak diajak ngomong lah. Dari mulai ngerti, paham. Normal. Kalau seandainya dia buta, dia pekak dari kecil sampai besar, tak wajib dia solat. Dia buta dan pekak, tak wajib dia solat. Mak mana nak ngajarinya? Woi, solat wajib, woi. Tak baca. Mana kedengar? Ini nah. Wajib. Tak jingoan, apa dia? Mana kejingoan? Jadi diajari tak baca. Tidak solat dia. Padahal anak muslim. Muslim dia dihukumi. Dia tidak solat. Tidak wajib. Mau nak ngajarinya kan? Nah, ini syarat wajib solat. Nah kita Islam ada berakal, ya, balik, ya. Kemudian lagi tidak haid, ya, tidak lagi nifas, juga tidak. Sampai dakwah kita, sampai buta pekak, tidak. Berarti wajib solat. Tak boleh ninggalkan solat. Dosa ninggalkan solat. Nah itu syarat wajibnya solat. Wassalawatul masnunah khamsun. Salat wajib kemarin sudah dijelaskan, waktu-waktunya sudah juga. Nah, sekarang salawat masnunah. Dan salat yang disunnahkan, salat-salat yang disunnahkan itu ada 5. Sini nyebutkan 5. Sebenarnya banyak salat yang disunnahkan. Al-Aidan. 2 Id. Salat Id, Idul Fitri dan Idul Fitri. Idul Fitri dan Idul Adha. Itu sunnah. Wal kusufan dan salat gerhana. Gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ataupun gerhana bulan. 4. Wal istisqa dan salat istisqa. Salat istisqa, minta hujan. Istishar kata salat minta hujan ada, minta panas kata. Salat minta hujan, hujan terus minta panasnya kata. Yang ada tu minta hujan. Tahu tu guru kita apa? Bercandanya, main-mainnya, penesannya, iya mestinya ada katanya. Salat minta panas. Kalau hujan terus minta panas. Itu adanya apa? Ada namanya apa? Doa apa ya? Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, di sekitar kami, jangan jadikan bencana. Hujan itu biarlah di sekitar kami, cuma jangan jadi bencana. Hawalaina wala alaina. Sekitar kami, tapi jangan jadi bencana. Ya, kalau seandainya kebanyakan hujannya, jadi pindah tempat lain pula. Kenapa kayak jadi bencana? Itu salat sunnah. Wallahu a'lam ini apa di salat sunnah. Kalau jengok pembahasan selanjutnya, ini dibandingkan pembahasan selanjutnya, salat ini disebut salat sunnah limiko karena ini tidak berhubungan dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya setelahnya ini wasunanut tabi'ah lil faraid. Adapun salat-salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Nah, ada hubungan dengan yang wajib. Kalau tadi tak kata salat Id kata hubungannya dengan yang wajib. Salat gerhana tak kata hubungannya dengan yang wajib. Salat minta hujan tak kata hubungannya dengan yang wajib. Nah, kalau ini ada
Salat ini mengiringi salat wajib. Itu ada 17 rakaat. 2 rakaat salat qobliyah subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, salat ini ngiringi salat wajib. Dan 2 rakaat setelahnya. 4 rakaat sebelum salat asar, qobliyah asar, dan 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 3 rakaat setelah isya. Ya. Dengan 1 rakaat salat witir. 2 rakaat ba'diyah isya, 1 rakaatnya salat witir. Salat witir itu kapan? Setelah salat isya. Berkaitan dengan salat wajib. Nah, di sini nyebutkan macam itu ada 17 rakaat. Kalau nak nurutnya yang kalau seandainya kita bagi yang rawatib sunnah muakkad atau ghairu muakkad, maka sunnah muakkad ada 10 rakaat. Sunnah muakkad itu ada 10 rakaat. Makanya salat tarawih itu kita ambil 20 rakaat itu mendobelkan dari 10 sunnah muakkad. Dobelkan. Kenapa? Karena dalam bulan Ramadan kan harus lebih lagi ibadahnya. Nah, ditambahkan lagi 20. Di sini nambah 10 sudah lebih kan? Ini nambah lagi 20 karena itu lagi Ramadan tadi digiatkan ibadahnya. Maka 10 itu berarti 5 kali salat qobliyah. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isya. Ini sunat muakkad. Qobliyah subuh, qobliyah ba'diyah zuhur, maghrib, isya, ba'diyah kalau ada. Ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Itu salat sunat muakkad. Wa salasu nawafil muakkadat salatul lail wa salatul duha wa salatul tarawih. Ada salat sunnah yang tidak mengiringi salat wajib tadi. Itu yang sangat dianjurkan. Apa? Salat malam. Salat malam itu pokoknya salat di waktu malam. Kapan mulainya? Setelah salat isya. Salat malam. Salat malam namanya. Kapan mulainya? Setelah salat isya sebelum subuh. Sebelum waktu subuh. Bukan sebelum salat subuh. Sebelum waktu subuh. Habis salat isya sebelum waktu subuh. Kalau kita salat itu namanya salat malam. Qiyamul lail. Qiyamul lail. Baik kita sebelum tidur ataupun sesudah tidur. Baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Namanya salat malam. Qiyamul lail. Qiyamul lail. Kita salat qada. Qada zuhur. Habis main isya tadi. Namanya salat qiyamul lail. Salatul lail. Nah. Kalau baik itu sebelum tidur. Kalau seandainya sesudah tidur, namanya qiyamul lail juga. Sudah tidur dan sudah salat isya. Tambah lagi kan? Yang namanya qiyamul lail itu sesudah salat isya. Sesudah salat isya namanya qiyamul lail. Kalau ditambah lagi sesudah tidur, namanya tahajud. Namanya tahajud. Salat witir dilakukan sebelum tidur dan sesudah salat isya. Namanya qiyamul lail. Salat tarawih. Kapan kita melakukannya? Habis mayang isya. Sebelum tidur. Namanya qiyamul lail. Nah, itu man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu hadisnya. Qama. Siapa yang berdiri salat qiyamul lail maksudnya.
Itu salat tarawih itu qiyamul lail. Kalau seandainya salat qiyamul lail tadi dilakukan setelah tidur pula. Sudah salat Isya dan sudah tidur sebelum subuh. Maka salat itu dinamakan qiyamul lail dan tahajud. Salat witir kita lakukan setelah salat Isya dan setelah setelah tidur, namanya witir tersebut tahajud. Salat tarawih kita lakukan setelah kita tidur dan sesudah salat Isya pastinya. Namanya salat tarawih itu tahajud. Salat ba'da Isya kita lakukan setelah salat Isya dan setelah tidur, namanya qiyamul lail dan tahajud. Qiyamul lail lebih umum, tahajud lebih khusus. Jadi salat tahajud itu baik salat wajib ataupun salat sunnah. Namanya kalau dilakukan setelah salat Isya dan sesudah tidur sebelum subuh, namanya tahajud. Jadi salat tahajud itu bukan usolli sunnatat tahajud. Berarti salat tahajud itu ialah salat yang dilakukan setelah salat Isya dan sudah tidur sebelum subuh. Baik itu salat sunnah ataupun salat wajib. Baik itu adaan atau qadaan. Ada apa salat adaan? Habis main Isya sebelum subuh ada tak? Adaan. Hah? Salat wajib. Adaan ada? Ada. Hah? Sudah salat Isya. Salat apa lagi lah? Sebelum salat subuh. Salat wajib. Baik qadaan ataupun adaan. Ada tak salat adaan? Hah? Ada. Salat jamak takhir. Dia jamak takhir antara maghrib sama Isya. Dia tidur dulu. Kemudian dia maghrib dia niat jamak takhir. Kemudian dia tidur atau tertidur. Setelah itu dia solat. Solat apa dia? Boleh solat maghrib dulu, boleh solat Isya dulu. Dia solat Isya dulu. Habis itu solat maghrib. Maka maghribnya ini dia dapat kesunahan tahajud. Dapat. Wajibnya dapat, pahalanya dapat sunnah juga, tahajud juga ada. Itu namanya salat tahajud. Nah, disebut salatul lail. Salat malam, salat qiyamul lail itu disebut salatul lail. Salat tahajud juga disebut salatul lail atau qiyamul lail. Sama. Qiyamul lail lebih umum. Baik sebelum tidur ataupun sesudah tidur. Yang penting sesudah Isya. Qiyamul lail. Nah, kalau tahajud tambah lagi sesudah salat Isya dan sudah tidur. Lebih sempit dibandingkan qiyamul lail. Jadi kalau seandainya ada hadis, hendaklah kalian itu salat qiyamul lail. Apa salat qiyamul lail itu bukan tahajud bae. Tapi ba'diyah Isya juga qiyamul lail. Ba'diyah Isya bukan qabliyah, ba'diyah. Ba'diyah Isya itu kan pasti sesudah salat Isya. Nah, setelah salat Isya disebut qiyamul lail. Alaikum bi qiyamul lail kata Nabi. Hadisnya itu kan, hendaklah kalian itu qiyamul lail fa innahu da'bus salihin. Karena qiyamul lail itu kebiasaannya orang yang soleh. Orang solehin kebiasaannya. Cuma yang bagusnya qiyamul lail itu bagusnya itu yaitu tadi akhir malam. Di akhir-akhir malam bagusnya. Bukan berarti sebelum akhir malam itu tidak bagus. Itu lebih bagusnya. Menbaca, hendak baca ya sudah sebisanya. Ustaz, alhamdulillah bangun azan Ustaz.
Alhamdulillah bangun azan itu. Syukurnya sago-sago nian. Azan be kalau tidak pakai alarm juga. Udah alarm, sudah ada salatuk. Apa namanya itu? Aplikasi azan dewe. Kemudian sebelah itu masjid peker itu ngadep ke rumah kita pula. Alhamdulillah be bangun. Anak bangun apa sebelum subuh tu aduh kalau makan sahur baru terbangun kalau tidak terbangun alhamdulillah. Nah kalau model macam ini ada wong cek ini kan belum sanggup dia sholat apa bangun malam tu belum sanggup bangun sebelum subuh tu maksa-maksa ke diri. Nah, sudah bagusnya dia kapan sholat ba'di isya ya habis main isya itulah langsung habis main isya awal malam misalnya dah langsung lah itu sholat sunnah sunnah nafil yang yang paling banyaknya paling bagusnya 8 rakaat. Nah, lemak kan? Paling banyak 12. Tapi bagusnya 8 rakaat. Yang bagusnya 8 rakaat. Wah, lemak sana san. Lemak nanggernya bae ngawe ke saka. Habis 2 kali salam boleh. 4 kali salam boleh. Sekali salam boleh 8 rakaat itu. 3 kali salam juga boleh. Nak sekali salam boleh. Boleh. 8 rakaat tadi. Tak boleh. Tak boleh. 8 rakaat itu maksimalnya 4 kali salam. Itu salat duha. Waktunya kapan? Waktunya setelah salat isyraq. Habis main isyraq kira-kira 1 jam setelah habis waktu subuh. Ada yang mengatakan 1 jam, setengah jam ya. Setengah jam lebih dikit setelah habisnya waktu subuh. Ada yang mengatakan 16 menit setelah waktu subuh. Salat isyraq itu yaitu sudah masuk waktu duha. Ada yang mengatakan tidak, isyraq. Habis isyraq baru duha. Ada yang mengatakan itu. Isyraq itu kapan masuknya? 16 menit setelah berlalunya waktu subuh. 16 menit. Habis waktu subuh terbit matahari 16 menit dari itu masuk waktu isyraq. 16 menit dari waktu isyraq masuk waktu duha. Sampai kapan? Sampai zuhur. Zuhur sudah. Jam ini boleh duha? Boleh duha masih waktunya. Waktunya itu. Yang paling bagus sekitar jam 8 sampai jam 9. Itu waktu lagi sungkan-sungkannya. Lagi malas-malasnya gitu nak beribadah. Bukan kan. Itu waktu nak metu itulah bergerak. Dan salat tarawih. Kapan salat tarawih waktunya? Waktunya dari setelah salat isya sampai subuh. Waktunya. Nah, nak salat jam 10 boleh, jam 2 boleh, jam 3 fajar boleh, habis sahur juga boleh. Jam 4 tahu gitu. Jam 5 azan subuh, jam 5 kurang seperempat. Setengah 5 itu salat tarawih. Fadlan minallahi wa ni'mah. Oh, boleh. Boleh. Di rumah be tapi jangan di masjid. Bingung pula orang tengah. Itu salat tarawihnya berapa rakaat? 2 rakaat. Boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 10 rakaat. Boleh. Apa lagi? 12, 14 sampai 20. 20 rakaat. Kalau lebih wallahu a'lam. Lebih itu namanya salat ngulang. Nah, salat ulang. Kalau kita di sana salat ulang lagi, udah salat tarawih, ulang lagi. Main isyaknya diulang aja kok. Main witirnya diulang aja kok. Jadi kalau misalnya di masjid ini
Jam 8 sampai jam 9 sholatnya. Dia isya, dia terawih di situ. Dia witir juga 3 rakaat. Jam 9 sampai jam 11, bukan sampai jam 11 tuh sholatnya, bukan sampai jam 10 sholatnya. Habis itu baca-bacaan sampai jam 11. Nah, dari jam 9 sampai jam 10 itu sholat isya, ba'diyah isya, sholat tarawih, sholat witir 11 rakaat. Di tempat kita atau pesantren kita 11 rakaat. Habis itu lagi pindah ke masjid lain. Pindah masjid lain jam 11 pindah masjid lain, sholat lagi situ isya, tarawih, witir 3 rakaat. Lagi pindah lagi masjid lain, ada lagi jam 12 ada lagi sholat. Baru mulai sholat isya, dia azan, sholat isya, kemudian sholat tarawih, sholat witir 3 rakaat. Jam 1 ada lagi belum? Jam 2 ada lagi sampai jam 3. Ya, kalau misalnya nanti nak jualan, aku nak jualan sampai dari mana? Dari malam bilang buka. Siang tak lama jualan siang apa? Puasa. Batal be, jualan malam be lah. Baca lah berminum-minuman, baca. Makan baca. Jualan dari jam berapa buka? Dari jam 7 habis maghrib itu, habis salat maghrib jam 7 sampai jam 12. Lajulah buka lah. Tidak sembahyang tarawih, salat tarawih kagak. Masjid itu be. Jam berapa? Jam 1. Salatnya. Nak buka juga sampai jam 1. Ya lajuna. Tidak salat tarawih, salat. Tidak sembahyang isya berjamaah, salat di masjid itu jam 2. Ada. Jam 3 kata jam 3. Jam 3 sahur gitu siap persiapan untuk mulai puasanya. Nah, itu boleh maknanya boleh kita melakukan salat tarawih di jam-jam macam itu. Dan boleh tetap dianjurkan, disunnahkan untuk mengulangi salat. No kan sudah witir lagi qada. Dulu pernah kita tinggal salat witir. Atau ngulangi salat boleh. Macam-macam kita kalau ada kita salat dewean zuhur, kemudian kita ada jamaah, wong berjamaah, kita salat lagi zuhur berjamaah. Boleh tak? Boleh. Kalau salat yang kedua itu lebih afdal daripada salat. Kalau salat yang pertama itu kalau salat berjamaah, syaratnya harus berjamaah. Berjamaah. Yang salat yang kedua tadi harus berjamaah. Kita sudah salat zuhur. Dewean. Kemudian kita nak ulang lagi, salat zuhur lagi berjamaah. Nah, boleh. Syaratnya harus berjamaah. Kalau dewean tak boleh. Dewean bukan ngulang namanya. Itu qada yang kemarin. Nah, tadinya salat zuhur berjamaah, kemudian nak salat lagi zuhur berjamaah. Boleh nih. Jadinya salat ngulang. Ya, atau kalau seandainya kita punya qada, jadinya nampel nih qada tu. Kalau tak kata salat ngulang je. Cuma harus berjamaah. Tak boleh dewean. Kalau untuk salat apa? Salat ngulang tadi. Nah, begitu juga dengan kita salat tarawih, salat witir waktu Ramadan yang jam sini salat, kita jam ini salat lagi, boleh juga karena berjamaah. Faslun wa syara'itu salat qabla dukhul fiha khamsatu asya'. Wallahu ta'ala alam bisawab. Panjangan ya. الفاتحة بنية الشفاء لتنزيلة بنت شريف الدين أن الله يشفيها شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما على هذين ولا كل نية صالحة ولا حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah lagi untuk almarhumah, untuk almarhum dan almarhumah Ridha
Yogi bin Rusli wa Danyayu Hastuti binti Kiagos Muhammad Hasan anallaha yaghfiru lahuma wa yarhamuhuma wa yuskinuhuma al-jannata birahmatih ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian Fatihah lagi untuk yang ulang tahun. Siska Anggraini Amelia binti Muhammad Yanto. أن الله يبارك في عمرها و وفيها وفي عمرها وبأن الله يطيل عمرها في خير ولطف وعافية وهدى وعلى حب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي على ما نوى سلفنا الصالحين وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا شافي اشفي أنت شافي اللهم يا شافي لا شفاء إلا شفاء اشفي مرضانا ومن أوصانا بالدعاء واغفر لرضا بن رسني ونجو حسنتي مغفرة تامة و وارحمهما وقهما من عذاب القبر وعذاب جهنم وارزق لسوسكا أنغريني عمرا طويلا في خير ولطف وعافية ورزقا حلالا حسيا معنويا واسعا مباركا لا تسأل عنه صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين قبل الله منا منكم قبل يا كريم هذا ما أقول لكم والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.